Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman mahasiswa dalam perkuliahan kita yang ke-10 untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau kita akan memasuki topik tentang demokrasi. Ya, jadi kita akan membahas seputar apa itu demokrasi dan bagaimana sistem demokrasi yang sudah diimplementasikan di negara kita. Tentu kita juga akan melihat berbagai macam teori uh, tentang demokrasi itu sambil mempersiapkan untuk masuk ke dalam slide-nya. Saya perlu menyampaikan bahwa di dalam uh, pembahasan materi saya ke depan, saya harapkan supaya teman-teman dapat mengambil intisari daripada uh, pembahasan di dalam video ini supaya nanti akan dijadikan sebagai materi untuk kita diskusikan dalam ruang kelas nanti pada saat kita memasuki perkuliahan. Baik, judul pembahasan perkuliahan kita yang ke-10 adalah demokrasi. Ya. Ya, sebelum kita lanjut maka kita perlu melihat dulu demokrasi itu secara etimologi apa. Nah, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang kita kenal dengan demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Nah, selain itu demokrasi juga kalau kita lihat suku katanya, maka dia berasal dari kata demos dan kratos. Demos itu yang berarti memiliki arti rakyat, kemudian kratos itu memiliki arti kekuasaan. Berarti demokrasi itu maknanya kekuasaan oleh rakyat. Nah, kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup dan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Tentu ini adalah warga negara Republik Indonesia karena acuan kita menggunakan perspektif atau definisi by KKBI. Nah, kemudian Montesquieu salah seorang filsuf ya yang tentu kita teman-teman atau teman-teman mahasiswa sudah mempelajari pada mata kuliah yang lain ya. Montesquieu mengatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga dan atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya. Ya. Jadi selain Montesquieu, ya banyak juga para ahli-ahli tata negara, ya atau para filsuf, ya yang membagi kekuasaan itu ke dalam beberapa bagian. Nah, oleh Montesquieu itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah legislatif. Legislatif itu tentu yang saudara-saudara sudah ketahui bahwa merupakan pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, kalau di Indonesia ini adalah DPR, ya ada DPR RI yang membuat undang-undang, kemudian ada DPRD tingkat provinsi yang membuat peraturan daerah pada level provinsi, kemudian ada DPRD tingkat 2 yang mengatur peraturan perundang-undangan pada level kabupaten dan kota. Kemudian ada eksekutif atau pemerintahan. Maaf, eksekutif ini adalah memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Nah, itu yang kita sebut sebagai kekuasaan eksekutif. Jadi fungsi eksekutif itu melaksanakan perundang-undangan. Nah, cuma ada eksepsional kita di Indonesia. Jadi di Indonesia itu berdasarkan konstitusi kita, eksekutif juga terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau di Indonesia, ya, rancangan undang-undang itu bisa diajukan oleh legislatif, dalam hal ini DPR, bisa juga rancangan undang-undang itu diajukan oleh eksekutif, ya, atau oleh pemerintah. Nah, setelah itu akan dibahas secara bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Kemudian nanti akan disepakati dilahirkan suatu peraturan perundang-undangan. Jadi berbeda dengan perspektif yang dikemukakan oleh Montesquieu. Kalau Montesquieu itu benar-benar ada separation of power, pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Tetapi di kita di Indonesia itu ada irisan antara eksekutif dan legislatif. Jadi
eksekutif itu tidak semata-mata hanya menjalankan kekuasaan dan melaksanakan perundang-undangan, tetapi juga terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yudikatif. Yudikatif memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen dan tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Kira-kira misalnya seperti hakim, ya kemudian jaksa. Nah, ini adalah institusi yudikatif yang menjalankan atau memegang kekuasaan atas mengadili ya badan hukum atau subjek hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi sekali lagi ada 3 cabang-cabang kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kalau kita merujuk kepada berbagai pendapat para ahli yang memberikan pendapat tentang apa itu demokrasi, pertama kita melihat apa pendapat menurut Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini adalah salah satu presiden di Amerika Serikat. Kalau nggak salah ini adalah presiden yang ke-16. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, jadi sangat ideal ya teman-teman ya. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian demokrasi menurut Aristoteles. Aristoteles itu mengemukakan bahwa demokrasi adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi, ya. Ada kebebasan karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Nah, kemudian dikatakan lagi oleh Aristoteles bahwa apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak gitu. Jadi kenapa dibersamakan dengan budak? Ya, budak itu tidak mempunyai kekuasaan, tetapi ikut terhadap majikannya itu. Nah, kalau misalnya dalam suatu negara tidak ada demokrasi, maka dipersonifikasikan oleh Aristoteles itu kita hidup bagaikan budak gitu. Ya, kita tidak mempunyai kebebasan sama sekali untuk menyampaikan aspirasi kita. Nah, kemudian menurut Haris Sose ya mengatakan bahwa bentuk pemerintahan oleh rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat, juga merupakan hak asasi manusia bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan oleh pemerintah. Nah, ini jelas itu. Kemudian yang keempat, menurut demokrasi, ya demokrasi menurut International Commission of Jurists, bahwa pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang terpilih dalam suatu proses pemilu. Nah, tentu kalau kita melihat struktur kenegaraan kita, maka ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah kita. Karena pemerintahan kita sistem perwakilan. Dalam hal ini kita diwakili oleh wakil-wakil kita yang ada di DPR RI, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Nah, prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Ya, tadi kita sudah menerangkan ada pembagian kekuasaan, ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Tadi dikatakan oleh Montesquieu. Juga ini juga teori teori separation of power juga ini dikemukakan oleh John Locke. Ya. Kemudian ada pemerintahan yang konstitusional, ya pemerintahan yang mempunyai legitimasi, pemerintahan yang dihasilkan dari suatu pemilihan umum. Kemudian partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Nah, sekarang kita cek apakah di Indonesia partai politik lebih dari satu. Tentu iya. Partai politik kita bahkan banyak sekali, hampir 100 partai politik yang ada di Indonesia saat ini. Meskipun hanya ada beberapa di antaranya yang ikut pemilihan umum. Nah, kalau kita lihat misalnya di negara-negara yang tidak demokratis, kita berikan contoh misalnya Korea Utara. Di Korea Utara itu partai cuma ada satu, gitu. Nah, itu memang semua kita pahami bahwa Korea itu adalah negara yang sangat tidak demokratis gitu. Korea Utara maksud saya. Ya. Amerika Serikat masih mempunyai 2 partai besar yang ikut dalam kontestasi. Ada Partai Republik dan Demokrat, dan hampir semua negara-negara yang besar itu mempunyai sistem kepartaian lebih dari satu. Nah, pers yang bebas
perlindungan pada HAM. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia, apakah pers kita bebas? Apakah memberikan perlindungan terhadap HAM? Setidaknya iya, ya. Sekarang pers kita cukup banyak, orang mendirikan pers itu nggak perlu ada izin macam-macam, ya, bisa langsung mendirikan. Kita lihat banyak portal online yang ada saat ini, cukup banyak ya, kita tinggal memilih mana yang ingin kita baca. Kemudian pengawasan pada administrasi negara, pengadilan yang imparsial, ya, pengawasan terhadap administrasi negara, tentu ada fungsi-fungsi eksekutif di situ yang menjalankan administrasi negara. Kemudian juga ada pengawasan terhadap administrasi negara. Kemudian pengadilan harus tidak memihak. Ya, pengadilannya harus imparsial, tidak boleh memihak. Ya, kemudian pemilihan umum yang bebas. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki pemilihan umum dan tentu kita memenuhi semua kriteria dalam prinsip-prinsip demokrasi politik. Kemudian pemerintahan berdasarkan hukum dan patuh terhadap hukum. Jadi kalau kita lihat dari semua poin-poin yang ada di sini dan kita coba bandingkan dengan negara kita, maka semua hal-hal yang ada di sini sudah memenuhi kriteria. Indonesia disebut sebagai negara demokrasi. Nah, bagaimana dengan negara yang kita sebut sebagai non-demokrasi? Ada demokrasi, kemudian ada non-demokrasi. Ada pemusatan kekuasaan. Ya, teman-teman lihat di TV misalnya, salah satu bentuk negara yang pemusatan kekuasaannya itu masih berlaku sampai saat ini, Korea Utara ya, teman-teman lihat tuh. Ya. Kemudian ada pemerintahan tidak berdasarkan konstitusi. Ya, negara tidak mempunyai suatu konstitusi, tapi Korea Utara mempunyai konstitusi, gitu ya. Meskipun sistem kekuasaannya ada pemusatan kekuasaan, kemudian rule of power, supremasi kekuasaan, gitu. Kemudian pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah, melainkan dekret, ya. Pemilihan umum yang tidak demokratis, pembatasan kebebasan berpendapat, kemudian tidak mengakui hak-hak kaum minoritas. Nah, hal-hal ini banyak terjadi ya di negara-negara ketiga. Negara-negara ketiga saat ini kita lihat misalnya ada diskriminasi terhadap hak kaum minoritas. Sekarang ini kalau yang teman-teman hampir setiap hari melihat di dalam media itu tentang suku yang ada di Myanmar, gitu ya. Suku yang ada di Myanmar itu yang sekarang teman-teman ketahui masuk ke Aceh, ya, masuk ke Aceh. Kemudian ada beberapa yang menolak di Aceh dan seterusnya. Bahkan di negaranya mereka, karena mereka bagian dari etnis Bangladesh, juga ditolak juga di negara mereka. Nah, ini salah satu bentuk negara yang tidak demokratis karena tidak memberikan ruang terhadap suku-suku minoritas. Nah, kalau di Indonesia, ya, semua suku-suku apapun bentuknya itu kita memberikan ruang, ya, dan mereka diakomodasi oleh pemerintah kita. Nah, kemudian jenis-jenis demokrasi. Demokrasi dengan aspirasi rakyat. Nah, demokrasi langsung. Ini adalah merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Kemudian demokrasi tidak langsung, demokrasi dengan sistem perwakilan. Nah, kalau di kita sudah memenuhi dua kriteria ini. Demokrasi langsung karena setiap ada pemilihan kepala negara atau kepala daerah, kita semua terlibat, mempunyai hak untuk memilih. Ya. Kemudian demokrasi tidak langsung. Kita memilih anggota DPR. Nah, anggota DPR yang kita pilih itu menyampaikan aspirasi kita di parlemen, utamanya di dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, artinya kalau kita lihat kondisi di Indonesia, maka kedua hal ini sudah cukup terakomodasi di dalam negara kita. Nah, kemudian demokrasi dan dengan prinsip ideologi. Ada yang disebut dengan demokrasi liberal, kemudian ada yang disebut dengan demokrasi rakyat, dan kita adalah demokrasi Pancasila. Nah, merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, ya, bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Nah, itu adalah demokrasi Pancasila.
Nah, demokrasi Pancasila itu fokus kepada kepentingan dan aspirasi serta uh, hati nurani masyarakat. Dan sampai saat ini Indonesia um, menganut demokrasi Pancasila yang bersumber dari falsafah Pancasila. Nah, nanti di dalam perkuliahan kita di mata kuliah filsafat, saya akan membahas satu pertemuan khusus tentang filsafat Pancasila itu. Jadi di sini kita lihat beberapa jenis-jenis demokrasi gitu ya. Ada demokrasi yang liberal, ada demokrasi rakyat. Tetapi kita di Indonesia kita memberikan nama dengan demokrasi Pancasila. Tentu demokrasi yang berasaskan atas Pancasila. Nah, kita coba kembali melihat apa itu ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Ya, tentu itu sudah terpenuhi di Indonesia. Nah, ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, dan kemauan dan kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Ya, kalau kita lihat misalnya di dalam konstitusi kita sudah mencakup hak asasi manusia gitu. Jadi di pasal 28 itu sudah semua hal-hal yang berhubungan dengan hak hajat hidup orang hak hajat hidup orang banyak itu sudah terakomodasi di dalamnya. Hak kita sebagai warga negara juga sudah terakomodasi dengan sangat komplit di dalamnya. Tinggal implementasinya. Juga ada peraturan-peraturan turunan, ada undang-undang yang lain juga yang sudah mengatur tentang berbagai macam hal-hal yang mengatur tentang kehidupan di dalam kehidupan warga negara. Nah, kemudian ciri perwakilannya ini dalam mengatur negaranya berkedaulatan rakyat dan akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Nah, ini yang dimaksud adalah anggota parlemen yang kita sudah pilih melalui pemilihan umum. Kemudian ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Kemudian ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dari pelaksanaan sistem demokrasi. Kemudian ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Tadi kita sebutkan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian yang terakhir adalah ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari perihal yang sudah dipilih ya untuk ikut di dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Gitu. Nah, demokrasi perwakilan dengan pengawasan langsung dari rakyat, ya itu ada dalam bentuk referendum wajib misalnya, pemungutan suara, seperti kita lihat misalnya pada saat Timor Leste ingin memisahkan dari negara Republik Indonesia, maka pada saat itu dilakukan referendum wajib yang dikontrol oleh UN PBB, gitu ya. Kemudian pada saat itu masyarakat Timur Timur melakukan pemungutan suara. Dan hasilnya mereka menyepakati bahwa mereka bersedia untuk mereka atau ingin memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Kemudian referendum tidak wajib, ya adalah peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dan dalam demokrasi. Jadi ada juga yang disebut sebagai referendum yang tidak wajib. Nah, kemudian ada referendum konsultatif, ya rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat materi undang-undang rakyat hanya diminta persetujuan. Jadi di beberapa negara di Eropa misalnya, setahu saya seperti di Swiss misalnya, itu masih melakukan referendum konsultatif. Jadi kalau misalnya ada peraturan perundang-undangan ingin disetujui, maka diminta pendapat semua warga negara gitu. Warga negara akan memilih dan menentukan bahwa mereka sepakat atau tidak sepakat terhadap peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Nah, demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Ada yang disebut sebagai demokrasi formal. Ya, ini adanya keberadaan lembaga perwakilan rakyat. Di kita ada DPR RI, ada DPR tingkat 1, DPRD tingkat 2, kemudian ada Dewan Perwakilan Daerah DPD. Nah, kemudian ada demokrasi material. Demokrasi material itu memungkinkan keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Nah, ini pada
negara-negara yang menganut sistem demokrasi material, di mana lembaganya itu atau perwakilannya itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, kemudian ada demokrasi campuran. Nah, rakyat yang dipilih di DPR, ya, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum, ya. Jadi kita sudah memilih DPR kita, ya. Kemudian anggota DPR itu tetap kita pilih, kita kontrol dengan menggunakan sistem referendum. Misalnya, kalau mereka membuat satu peraturan perundang-undangan, maka dilakukan referendum gitu. Apakah kita setuju terhadap keputusan-keputusan besar yang dibuat oleh DPR itu? Nah, demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip ideologi. Ada yang disebut dengan demokrasi liberal. Nah, dalam demokrasi ini adanya sistem multipartai dan demokrasi ini tidak mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Nah, kemudian demokrasi rakyat adalah demokrasi di mana rakyat yang menentukan saat ada masalah penting, ya, misalnya pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, itu yang kita lakukan sekarang di Indonesia, namanya demokrasi rakyat, demokrasi yang berdasarkan Pancasila, di mana presiden itu kita pilih secara langsung. Nah, sebagai kesimpulan dari pertemuan ini adalah demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Nah, itu prinsip demokrasi. Kemudian demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip dan non-demokrasi. Ya, negara yang menganut demokrasi dan negara yang tidak menganut prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian yang terakhir, demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu demokrasi yang menurut cara aspirasi rakyat, atau demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Ada demokrasi liberal, ada demokrasi rakyat, dan ada demokrasi Pancasila. Nah, demikian yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pemantik ya untuk kita melakukan diskusi dalam perkuliahan-perkuliahan kita di berikutnya. Dan saya harapkan supaya kalian tetap mencari sumber-sumber lain untuk memahami atau ingin memperdalam tentang apa itu PKN, ya, dengan menggunakan literatur-literatur yang lain selain literatur-literatur yang saya sudah berikan untuk dijadikan sebagai bahan pengayaan atau bahan bacaan untuk memperbanyak pengetahuan saudara-saudara sebagai mahasiswa atau sebagai calon sarjana hukum. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu pada perkuliahan yang ke-11 pada minggu mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.